Baiklah, dari tadi kita menunggu ada salam sedikit ya. Bisa dimulai ya? Bisa. Untuk memulai pelajaran seperti biasa, Rangga pimpin doa. Ista'idku. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis. Romuan. Sebelum memulai pelajaran kita tanya dulu ya. Aurel Hadir, Bu. hadir. Dias Dea. Rangga Heni Herleni Karisma Lumairo Nur Susia. Izin ya tadi ya di suratnya. Rizky Salsa Hadir, Bu. Cynthia Hadir, Bu. Toha Wulandari. Baiklah, kita bisa dari materi yang kemarin. Kemarin kita belajar apa? Materi pokoknya apa kemarin? Distrik statis. Untuk pokok bahasanya apa maksudnya? Interaksi antar muatan ya. Kemarin kita melakukan percobaan apa aja kemarin? Hah? Sisir digosok dengan rambut ya. Yang awalnya sisir tidak memiliki muatan, kemudian setelah digosok berapa menit ya, didekatkan menjadi memiliki muatan sehingga sisir tersebut dapat menarik serpihan kertas. Kemudian percobaan lain apa lagi? Percobaan yang kemarin? Pipet ya. Terjadi apa? Tarik atau nolak kemarin? Terjadi tolak ya. Kemudian pipet dengan kertas. Nah, sekarang kita akan membahas gaya apa sih yang terjadi antara benda yang memiliki muatan tadi yang kemarin kita lakukan percobaan. Ya, kemarin kita melakukan satu percobaan. Jika dua buah benda yang memiliki muatan didekatkan, ya, akan terjadi suatu gaya, yaitu gaya apa? Gaya tolak dan gaya tarik. Gaya tolak dan gaya tarik di antara dua buah benda yang bermuatan, itulah yang disebut dengan gaya kolom yang akan kita pelajari. Apa itu gaya kolom? Nanti di sini ya, tujuan pembelajaran kita bisa kamu lihat di depan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui percobaan itulah ya, itulah tadi. Sebelum kita mempelajari gaya kolom, ada sejarah gaya kolom ini. Sebelum gaya kolom ya, dari zaman dulu ya, ilmuwan dulu malah sebelum Masehi itu listrik statis sudah ditemui gejalanya. Gejala listrik statis ya, yaitu ilmuwan melakukan percobaan melihat suatu batu ya, batu yang memiliki gaya magnet. Oh, kok batu ini bisa menempel, melakukan melihat suatu gaya interaksi yang terjadi pada dua plat
Ternyata di situ ada gayanya, ada gaya tariknya, ada gaya tolaknya, ya. Hingga samplom ya, dia melakukan suatu percobaan. Nanti di sini ada nih, ya, melakukan suatu percobaan dengan menggunakan raca kuntir. Kemudian dia melakukan percobaan tersebut, mengambil, ya. Di sini dari hasil percobaannya, di sini kamu bisa lihat ada 2 buah muatan. Ya, simbolnya Q1 dan Q2, ya, yang memiliki muatan berbeda. Q1 memiliki muatan positif dan Q2 memiliki muatan negatif. Dari sini, ya, dengan jarak antara Q1 dan Q2, di sini ada gaya yang terjadi antara dua muatan tersebut, yaitu gaya apa? Tolak atau tarik? Kita lihat nih, positif dengan negatif, coba kemarin terjadi gaya tarik, maka gayanya pun semakin kecil nih, sehingga dia mengatakan bahwa muatan Q1, ya, gaya kolom itu tergantung dari besar muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya nih. Jadi semakin besar jarak antara dua muatan, maka gaya yang terjadi antara dua muatan ini atau gaya kolom ini semakin besar atau kecil? Kecil, karena berbanding terbalik, ya, jaraknya besar atau lebih panjang, maka gayanya kecil. Jadi disinilah yang akan kita lakukan percobaan, ya, percobaan. Ya, jadi untuk pelajaran hari ini kita akan melakukan apa? Percobaan gaya kolom. Nah, di sini Ibu sudah buat LKPD-nya, ya, LKPD yang akan nanti kamu isi, ya, sesuai dengan apa yang kamu hasilkan dari satu percobaan. Sebelumnya Ibu bagi dulu kelompoknya, ya. Untuk kelompok 1, Rangga, Leni, Cynthia, ayo duduk dulu di tempatnya. Pindah ke tempatnya. Rangga, Leni, Cynthia, pindah ke tempatnya, nak. Ayo Rangga pindah. Kemudian kelompok 2, Wulan, Dias, Rizky. Ambil kelompoknya apa? Duduk di tempat kelompoknya. Wulan, Dias, Rizky. Kelompok 3, Karisma, Penny, Toha. Cari tempat duduknya. Kemudian kelompok 4, Aurel, Salsa, Mulyadi. Cari ke tempatnya. Sudah diatur kelompoknya, ya. Untuk perwakilan coba diambil dulu, nih ada alat, ya, ada bahan yang telah Ibu siapkan. Perwakilan dari kelompoknya silakan diambil bahan percobaannya. Ayo Mulyadi ambil. Toha, balonnya 2, 1 ini, nah diambil. Iya. Rizky, iya, ini juga. Rizky, Rangga, ambil Rangga. Ya. Oh iya, LKPD-nya. Dan nih LKPD-nya yang akan kalian isi. Kamu buka LKPD-nya, dibaca langkah-langkahnya apa yang harus dikerjakan, ya. Itu ada 2 balon.
Maksudnya semakin jauh jarak antara dua muatan maka gaya tarik atau gaya 4. Apakah besarnya muatan mempengaruhi gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua balon? Ya, semakin besar muatan gaya tolak maka semakin besar muatan gaya tarik menarik. Tolak atau gaya tarik akan lebih kuat, begitupun sebaliknya. Jawab, ya, semakin besar muatannya maka semakin besar gaya tarik atau tolak. Kegiatan ini apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ayo, kesimpulannya apa? Kesimpulan tadi, dengan lamanya waktu menggosok, gimana? Ayo siapa? Ya, Jadi kesimpulannya adalah hubungan gaya tarik atau gaya tolak dengan jarak kedua muatan berbanding terbalik. Maksudnya semakin jauh jarak antara dua muatan maka gaya tarik atau gaya tolak semakin kecil. Kemudian tadi dari hasil pengamatan bahwa jika dua muatan yang memiliki dua benda yang memiliki muatan yang sejenis, maka akan terjadi gaya tolak. Jika dua buah benda memiliki muatan yang tidak sejenis atau positif dengan negatif, maka akan terjadi gaya tarik. Di mana besar gaya tolak dan gaya tarik itu ya sebanding dengan apa? Besar muatan. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, sehingga pada hari ini karena waktu sudah tinggal 2 menit ya. Untuk selanjutnya pertemuan besok kita akan membahas tentang elektroskop. Apa itu elektroskop? Elektroskop itu adalah alat untuk mengetahui apakah benda tersebut ya memiliki muatan atau tidak. Nanti kita melakukan eksperimen melakukan elektroskop sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Ya, nanti di sini kamu cari literaturnya, kamu baca buku paket atau maupun di internet.